Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di weekly stock analysis untuk menganalisa saham-saham pilihan dari Bapak dan Ibu dari alert robot yang muncul minggu ini dari hari Senin sampai hari Kamis 26 sampai 29 Februari 2024. Nanti kita akan bahas detail ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah weekly review-nya dari alert robot Deep Key Learning ya, Reinforcement Deep Key Learning ini adalah algoritma machine learning yang muncul berdasarkan big data analysis dari Senin sampai Kamis. Dan kita bisa lihat Bapak Ibu dari tanggal 26 sampai tanggal Kamis kita punya beberapa saham. Nah, dari beberapa saham ini saya pilih 10. Jadi ada beberapa yang tidak masuk di dalamnya ya Bapak Ibu. Untuk alert yang hari Jumat tanggal 1 yaitu saham Excel sudah kita bahas di aftermarket close analysis dan sudah di-upload videonya. Alert robot ini Bapak Ibu tekan secara sekuensial melalui Telegram bot. Ini dia DL_bot. Bapak Ibu harus install dulu aplikasi Telegram. Votingnya nanti kita dilakukannya di Telegram channel. Jadi Bapak Ibu silahkan join Telegram channel dan robotnya ada di deskripsi video. Websitenya ada ini delquan.web.id dan sosial medianya silahkan Bapak Ibu follow sosial medianya, insya Allah nanti akan saya follow back. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube ini mohon jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Semoga nanti lebih gampang mendapatkan update dan semoga apa yang di-sharing di dalam video ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Oke, tentu kita ada disclaimer ya, tapi saya tidak akan details. Disclaimer saya akan dibaca. Intinya adalah trade at your own resiko ditanggung masing-masing. Oke, ini adalah analisa video analisa aftermarket close analysis untuk penutupan hari Jumat. Dia sudah di-upload Bapak Ibu, ada juga nanti di deskripsi video. Jadi saya sarankan Bapak Ibu untuk menonton aftermarket close kita yang terakhir untuk mengetahui IHSG. Karena nanti pembahasan saham-saham yang alert yang Bapak Ibu pilih akan kita bahas berdasarkan end of day untuk hari Jumat tanggal 1 Maret 2024. Silakannya nanti ditonton, ada di deskripsi video. Nah, ini dia hasil votingnya Bapak Ibu dari Telegram channel Deep Learning Trading. Bapak Ibu di sini kita pilih 10 dari Breeze sampai WIM. Nah, ini 10 ini Bapak Ibu pilih, nanti kita akan ambil 5. Dan 5 itu berdasarkan hasil voting yang sudah ditutup tadi jam 12 siang. Dia terima kasih kepada 115 suara yang sudah memilih Bapak Ibu, dan dari yang memilih ini 5 yang berdasarkan kita bahas adalah INKP ya, Breeze, Java, GGRM, Cepin ya. INKP ini saya kemarin sebelumnya sudah posting di Telegram channel untuk ya mungkin skenario the best time for buying, sudah dibahas juga sebelumnya. Nanti Bapak Ibu kita akan update menggunakan data terakhir. Ya, lalu Breeze dan lain-lainnya. INKP ini ada 29 vote, 25%, Breeze 18%, Java juga 18%, GGRM 12%, 10 Cepin adalah 10%. Sebelum itu, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan suaranya di GTRA, sudah memberi jasa marga, PTRO, SMIL, dan WIM. Tadinya saya sih termasuk WIM yang menarik ya, karena WIM ini dia berada di fase akumulasi, banyak yang nyangkut dan belum kemana-mana ya. Dia mungkin berada di fase akumulasi setelah terjadi marking down. Tapi inilah pilihan dari Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Apa bedanya aftermarket close dengan weekly? Jadi sebenarnya sama-sama menggunakan bot chat Telegram bot Delquan bot, cuman akan lebih fokus terhadap wake up analysis. Di aftermarket close analysis juga sama-sama menggunakan konsep volume price analysis ya Bapak Ibu. Jadi konsepnya itu, saya itu sebagai VPA trader, VPA yaitu volume price analysis. Kita akan menggunakan konsep price discount everything volume validate ya. Nah, tetapi kalau untuk mingguan, biasanya saya melihat struktur wake off-nya. Jadi wake off itu secara teori dia mengatakan ada 4 fase, dan wake off itu adalah seorang trader sekitar tahun 1500. Jadi ilmu ini bukan saya yang temukan. Sudah lama, cuman saya
mulai 2014 ya. Saya mulai 2014 sudah full pakai VPA. Saya trader 2010, maaf. Saya 2010 sudah mulai full VPA. Saya trader 2000, saya mulai trader itu 2006 ya. 2006 kalau nggak salah. 2006 saya mulai masuk ke market, 4 tahun saya jungkir balik salto-salto, belajar ini, ikut grup sana, Yahoo Group, ikut workshop apa segala macam. Akhirnya saya menemukan volume price analysis di tahun 2010, mulai belajar sampai 2014 sudah tidak ganti-ganti lagi ya. 4 tahun saya pelajari VPA sampai sekarang. Jadi pertama kali mengenalnya adalah 2014, 2006 sampai 2010, 2010 saya mengenal VPA, 2006 sampai 2010, 4 tahun itu saya gonta-ganti lah, pakai ini, pakai itu, pakai MACD, pakai macam-macam lah. Oke, prinsipnya begini. Jadi ini adalah disebut dengan marking up, ini adalah disebut dengan distribusi, ya, ini disebut dengan marking down. Nah, ini dilanjutkan, ini adalah marking down, ini adalah akumulasi, ini adalah distribusi. Jadi yang diperhatikan di Wyckoff adalah struktur pada saat distribusi, struktur pada saat akumulasi. Jadi apa yang terjadi saat distribusi? Kita akan mencari pola-pola ya seperti ini sampai mungkin nanti ada kita the best time for selling. Di sini disebut ada uptrust atau last point of supply, last point of support ya. Ya, last point of support, last point of supply ya, Bapak Ibu. Di resisten ya, saya lupa. Ini sini yang pasti uptrust ya. Nah, kalau di akumulasi kita mencari spring ya, supportnya. Jadi support dia naik ke atas, jadi patternnya terbentuk selling climax, auto reaction, secondary test. Kalau di sini kita membentuk, kalau di sini selling climax, di sini adalah buying climax ya. Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya tentang VPA. Ini ada workshopnya disebut dengan workshop online, offline ya, offline volume price analysis ya, kelas advance ya. Ini detail sekali. Ya, karena waktunya ini kita bikin workshop itu one day. Karena waktu terbatas untuk buat video, maka saya ambillah kira-kira 10% garis besar yang supaya Bapak Ibu yang tidak bisa ikut workshop, bisa jadi karena terkendala lokasi, jauh di luar Jakarta, karena kita tidak bisa membuat workshop online ya, karena nggak cukup waktunya. Maka nanti bagi yang tidak sempat ikut workshop bisa nontonlah sebagian. Ada di tutorialnya, Bapak Ibu bisa ketik. Cari aja di channel YouTube saya. Nah, ini dia konsepnya. Jadi kita akan fokus ke distribusi untuk sell, kita mencari the best time for selling. Kita bisa fokus di akumulasi untuk mencari the best time for buying. Oke. Secara garis besar kalau digabung seperti ini menurut Wyckoff ya Bapak Ibu. Jadi fase itu ada 4 disebut dengan fase akumulasi. Bukan menurut saya, ini sekali lagi menurut Wyckoff. Ada marking up, lalu ada distribution, lalu ada marking down. Nah, kalau sudah belajar level advance lebih tinggi belajarnya di buku atau workshop Bapak Ibu, kita biasanya di sini akan muncul namanya spring kalau kita beruntung ya. Jadi spring adalah ciri-ciri dari strong hand atau market maker atau bandar yang bisa kita deteksi di dalam price dan volume. Lalu kita mencari the best time for buying. Kenapa di sini the best time for buying? Karena waktunya paling singkat. Kalau Bapak Ibu beli di sini ya, beli di sini. Ya, kalau Bapak Ibu belinya sekitar di sini, ya, ini bisa 2 tahun pegangnya. Jadi kalau beli di sini sudah langsung naik ya. Jadi disebut dengan the best time for buying. Lalu dia biasanya akan turun lagi memberikan second chance to buy. Jadi kalau seperti INKP dia sudah naik itu the best time for buying. Kita turun tunggu yang namanya second chance to buy, biasanya dapat rezeki. Biasanya 80% dari pengalaman saya dia akan turun, 20% dia akan naik terus. Nanti turunnya dia tidak menyentuh lagi garis ini ya, support resistance yang di break. Oke, lalu kita lihat, nah dia naik ke atas. Yang penting Bapak Ibu nanti di sini ya, di sini belum lah. Oke, kita jelaskan dulu. Di sini saya akan selalu mengingatkan Bapak Ibu, biasanya kalau sudah the best time for buying yang kita cari adalah pattern, kita cari pattern disebut dengan low, ini disebut dengan high, ini disebut dengan high low, ini disebut dengan higher high. Apakah ini bentuknya di dalam, bentuknya di luar, itu adalah variasi. Setiap saham bandarnya beda-beda ya. Jadi kita perlu detail melihat ini, terutama
kalau dia terjadi di time frame weekly itu biasanya memang pemain besar yang main. Tapi kalau main di daily ya targetnya juga tidak terlalu tinggi. Kalau biasanya kalau saya mendapatkan profit yang sangat besar itu kalau dia terbentuk pattern the best time for buying di weekly, lalu pattern juga low high high low high high, kita punya kesempatan beli di sini saat dia terjadi di weekly itu biasanya jauh ya. Super uptrend disebut. Oke, itu diakumulasi di distribusi juga sama. Biasanya di sini kita punya buying climax, authorization secondary test. Lalu di sini kita menemukan uptrust. Setelah dia terjadi uptrust, ciri-ciri berikutnya dia akan turun menjebol downtrend channel atau support akan menjadi the best time for buying. Biasanya 80% dia akan naik ke atas untuk memberikan second chance to sell. Oh, ini salah lagi ya, maaf. Ya, saya ulang, setelah ada trust dia akan menjadi the best time for selling. Nah, dia ini kan ada support yang dijebol, biasanya akan naik ke atas Bapak Ibu untuk memberikan the best time for selling. Misalnya. Maaf. Jadi setelah dia the best time for selling, dia memberikan second chance to sell. Oke. Setelah itu dia turun disebut dengan marking down dan di sini biasanya kembali lagi ke akumulasi. Jadi strukturnya begini ya. Jadi itu yang kita cari. Oke, itu menurut Wake of Theory, bukan menurut saya. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari sendiri, ini bukan magic, tapi ilmunya ada ya. Jadi bukan rahasia, jadi kan ada juga beberapa orang tuh yang maha guru, ilmunya susah gitu. Susah untuk pelajari, maka ikut aja katanya. Kalau ini enggak. Kita prinsipnya adalah price, discount everything, volume valid. Mau beritanya seperti apa kek, mau laporan keuangannya diduga menurut para analis akan jelek kek, mau apapun. Price, discount, everything, volume, dan validate. Itu saja. Baik, kita akan masuk ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram bot, Bapak Ibu. Kita akan mulai dengan pembahasan INKP sebagai saham yang terbanyak dipilih oleh Bapak dan Ibu. Biasanya kita akan cek-cek dulu ya, alert INKP. Ini sekedar refreshing saja bahwa INKP ini bukan alert yang fresh di tanggal 28. Sebelumnya dia sudah alertnya fresh di tanggal 202, jadi seharusnya di tanggal 02 sudah mulai beli sebelum dia naik ke 0,28. Tapi apakah masih bisa beli setelah alert kedua? Bisa. Yang Bapak Ibu hati-hati kalau dia rentang 2 hari, 4 hari, atau seminggu, alertnya terus-terusan, atau dalam sebulan ada 4 kali alert atau 5 kali alert, sebaiknya alert yang kelima, keenam jangan beli, karena itu sudah naik tinggi biasanya. Kalau masih dalam 1 bulan ada 2 atau 1 atau 2 atau 3 itu masih bisa lah, itu kita anggap fresh. Oke, intinya dia ini masih baru, masih fresh. Yang kita mungkin kalau ada kesempatan buy on weakness kita akan turun. Oke, tapi jangan lupa untuk menonton aftermarket close-nya karena ini akan terkait dengan IHSG. IHSG-nya penutupan hari Jumat tanggal 1 Maret itu kan dia agak minus ya. Jadi akan berpengaruh ke rotasi bintang analisa lainnya. Kita lihat sekarang Speedo. Bapak Ibu ketik saja ya, Speedo INKP. Ini adalah pilihan Bapak dan Ibu semua. Oh ya, sebelumnya INKP sudah saya balas. Nanti kita akan bahas lagi detail. Jadi di sini, jadi Bapak Ibu silakan join ke Telegram channelnya. Jadi saya sudah kasih tahu ini marking down, akumulasi, the best time for buying, second chance, itulah secara teori. Nah ini kita akan bahas lebih detail untuk tambah penutupan hari Jumat. Speedo INKP. Oke, ekstrim Bapak Ibu, artinya INKP ini sudah naik ekstrim, mungkinan kemarin dia turun, tapi masih greedy ya, masih greedy. Mungkin ada retail yang hajar kanan juga. Kita atur-atur nanti manajemen. Kita akan lihat detailnya, tapi yang pasti di sini extreme greed. Kalau terlalu ekstrim biasanya akan koreksi dulu supaya reda, supaya kita nggak terburu-buru beli di harga tinggi. Oke, setelah itu kita akan cek dengan star, ini screening aja star INKP ya, di speedometernya ini ya. Kalau INKP tampaknya memang terjadi akselerasi, sementara sektor basicnya juga menguat. Jadi untuk daily INKP sudah berada di zona grid, terjadi tampaknya memang power price-nya menguat sangat signifikan karena sudutnya ini besar ya, ini sudutnya besar. Jadi antara power price dengan momentumnya menguat. Jarak antar bintangnya menjauh, itu disebut dengan akselerasi. Kita lihat weekly-nya. Acuannya adalah di weekly kalau saya ya Bapak Ibu. Daily-nya untuk melihat bagaimana progresivitasnya atau akselerasinya, tapi weekly saya melihat siklusnya bergerak secara garis besar. W-star,
eh, INKP. Ini mudah-mudahan nanti kita bisa lihat detail ya. Oh ya kan, bagus kan? Sedikit lagi Bapak Ibu. Jadi intinya ini dekat-dekat bottoming. Dia memang belum masuk ke garis segitiga ini. Karena berdasarkan pengalaman saya dan di teori di buku, kalau dia dari fear jatuh ke panic, dia kalau kelihatan mengarah ke hope, walaupun masih di panik, itu biasanya kalau kita cek dekat-dekat zona akumulasi, itu bottoming kita saat terbaik untuk beli. Oke, menguat. Memang weekly-nya belum. Mungkin dia masih butuh waktu, dia masuk dulu segitiga di sini, baru bergerak. Nah, ini bisa pegang sampai 6 bulan sampai 1 tahun, Bapak Ibu. Profit taking-nya. Karena dia pakai weekly kan, bisa sampai di sana. 6 bulan biasanya optimum untuk switching ya. Biasanya saya switching itu 6 bulan sampai 1 tahun, pasti ada saham yang saya switching. Kalaupun enggak, saya let profit run saja sampai benar-benar seperti ada juga saham yang bertahun-tahun saya pegang seperti Adaro, saya beli dulu di mulai dari 600 sampai 900 ya, averaging di sana saya beli. Harga sekarang saya sudah jual sebagian, profit taking masih ada sekian puluh persen, mungkin 15 atau 10% dari sekian banyak saya beli waktu itu. Masih ada, belum kena stop loss, trailing stop loss aja gitu. Tapi sudah profit taking sebagian. Sudah switching dananya. Oke, sekarang kita lihat itu saja. Kita langsung lihat. Oh ya, tadi lupa ya. Lupa. Oke, sebelum jauh, saya akan cek dulu volatilitas saham-saham yang Bapak Ibu pilih dan korelasinya seperti apa. Lupa tadi, maaf ya. Biasanya ini di awal ya Bapak Ibu, karena kita mau melihat itu. Kita catnya adalah portofolio volatility map. Nah, ini apa tadi? Saham-sahamnya mulai dari INKP, lalu apa saja? Kita geser dulu. BRIS Japfa ya. BRIS Japfa, GGRM, Cepin. Cepin ini sebenarnya sama Japfa dia sama ya. Oke, nggak apa-apa. Tidak pakai itu. Tidak pakai koma. PVM, INKP, spasi, BRIS, spasi, JPFA, spasi, GGRM, spasi, Cepin. Tidak pakai spasi ya, saya salah. Ini pakai ini. Portfolio Volatility Map. Ya. Jadi kalau ini dia akan melihat dari alert ini siapa sih yang paling volatil ya. Jadi kalau kita lihat hampir sama klasternya Bapak Ibu untuk volatilitas ya, volatility-nya sama. Tetapi kalau kita lihat dari return, ini bukan return ya, daily average return ya, daily average return. Tiap hari mereka beri berapa sih returnnya, mau naik, mau turun, dirata-ratakan. Dalam 12 bulan, BRIS paling tinggi returnnya, kalau kita potong data 12 bulan. Keduanya adalah INKP, ya 0, sekian. Sementara Japfa, Cepin, GGRM mungkin mereka masih bottoming di sini ya. Jadi mereka kalau dibandingkan dengan komposit untuk data 12 bulan, mereka minus tipis saja ya, sekitar 0,1% setiap hari. Oke, itu dia Bapak Ibu. Sekarang kita lihat portofolio PCM. Bagaimana korelasi mereka? Lupa saya ini, harusnya di awal-awal ini ya. Maaf, biasalah. Tanpa skrip soalnya, tanpa director. Jadi saya sambil ngomong saja. Oke, jadi ini adalah korelasi saham-saham yang terpilih minggu ini. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada BRIS. BRIS dengan komposit korelasinya tinggi ya. Jadi dengan Java korelasinya di bawah 50, jadi masih boleh. INKP juga kalau punya BRIS boleh beli INKP. Dengan GGRM juga dia di bawah 5, Cepin agak tinggi. Jadi kalau punya BRIS boleh masuk Java lah atau INKP. Cepin, kalau punya Cepin jangan punya beli Jatva karena korelasinya tinggi Bapak Ibu. Umumnya mereka alertnya bareng-barengan. Tapi boleh beli NKP dan GGRM. INKP dengan GGRM boleh Bapak Ibu. Dengan Java GGRM boleh. INKP dengan Java jangan ya Bapak Ibu, korelasinya tinggi. Gitu dia. Jadi yang kita pilih adalah saham-saham yang korelasinya rendah. Itu diatur jadi di portfolio Bapak Ibu. Tergantung sudah punya apa gitu. Bapak Ibu bisa masukkan portofolio saham Bapak Ibu yang ada 10 saham, bisa dicek korelasinya. Sarannya adalah kita atur supaya saham-saham yang kita pegang korelasinya jangan tinggi, jangan sampai di atas 5.
Oke, kita lanjutkan tadi sampai mana tadi? Weekly sudah. Sekarang kita masuk dengan pembahasan INKP-nya. Kita VPA monthly INKP. Nah, kita melihat struktur besarnya. Saya langsung saja pakai chart monthly ya. Tradingnya tidak pakai monthly, tapi menganalisa melihat strukturnya pakai monthly. Oh, begini. Masih ya, kemarin data terakhir bulan itu sudah di sini, sekarang dia naik. Oke, ini Bapak Ibu, tahun 2017, ingat saya kuliah waktu itu adalah masuk di pertengahan 2017, ini Super Tyrant saya beli di harga 3.000 kalau nggak salah. Lalu saya jual sekitar di atas ini saya sudah jualan ketika dekat-dekat mau lulus kuliah lah. Ini disebut dengan akumulasi ya. Jadi akumulasi panjang. Struktur. Kalau terjadi akumulasi atau tidak bisa dilihat nanti di time frame ini ya, accumulation ya. Anggaplah ini akumulasi, lalu ini dia break disebut dengan marking up. Ini 1, 2, 3, 4, 5 bulan mungkin dia distribusi. Ini ada sinyal buying climax ya. Distribusi. Karena mainnya di monthly, naiknya tinggi. Distribusi. Ini adalah marking down. Oke, bottoming. Dia menyentuh dimension yang di sini. Sampai saat ini masih kuat. Kita punya bottoming di sini ya. Lalu dia naik lagi. Di sini time frame lebih kecil disebut dengan marking up. Ada akumulasi berapa bulan. Ini distribusinya berapa bulan. Dia turun lagi marking down. Ini akumulasi lagi ya. Nah, dia naik ke atas. Sekarang dia sudah break untuk monthly-nya. Sejak tahun 2022 high-nya sudah break di 2023. Sekarang dia turun lagi. Sekarang dia sudah membentuk pattern ya. Sementara ini valid pattern untuk monthly adalah low. Ini adalah high. Ini adalah high low. Nah, ini belum tahu nih. Kalau udah break ke atas maka patternnya jadi. Kita targetnya bisa di sini 16.000, bisa di 10.000 ya. Oke, kita lihat dengan VPA weekly INKP. Jadi pembahasannya lebih banyak membaca struktur kalau di weekly. Oke, weekly-nya malah susah kelihatannya ya, nggak apa-apa. Ini adalah disebut dengan sideways ya. Sideways ini disebut dengan pola bisa redistribusi, bisa reakumulasi. Ketika naik ke atas, dia reakumulasi, ternyata dia turun lagi ke bawah, menjebol, disebut dengan reakumulasi. Berarti rangingnya di sini undecisive ya. Jadi di sini dia membentuk struktur baru. Ini adalah, kalau kita lihat ini adalah marking up, nggak apa-apa ya, segitu kita marking up. Ini ada distribusi, ini marking down, turun dia. Marking down ciri-cirinya apa? Ini adalah high, ini adalah low. Low-nya di mana nanti time frame lebih kecil. Ini adalah low, ini adalah low terhadap high, di bawahnya lower low ya. Oke, lalu sejak bulan Maret atau bulan berapa ini sampai April, mungkin Maret ya, Maret sampai sekian ini adalah fase akumulasi. 1, 2 double bottom, ini ada akumulasi, ini marking up lagi. Ini nanti kita lihat di daily ya. Di daily ini ada stepping out, berarti dia distribusi dalam 2 minggu, 1 minggu lebih, maka dia turun. Ini distribusi. Kalau nggak kelihatan 2 candle ini, buka nanti di daily. Distribution ya, ini adalah marking down. Marking down, di sini disebut dengan high, low, low high, lower low. Nah, di sini di weekly ada lagi accumulation. Accumulation ini mengambil ini ya. Oke. Kita lihat volumenya. Effort to rise bullish sign untuk weekly-nya sinyalnya bagus. Untuk weekly dia turun. Oke, ini dia break ya. Nanti kalau evolve weekly dia akan turun ke bawah sini. Oke. Ini adalah power box di weekly. Lihat volumenya besar ya. Volume naik. Jadi untuk minggu ini volumenya kuat dan profilnya berbeda. Jadi mudah-mudahan targetnya di mana? Kalau kita lihat begini Bapak Ibu, targetnya di sini saja dulu. Ini adalah sell mother candle. Kalau kena di sini jual 50%. Misalnya Bapak Ibu beli 10 juta, di sini jual sebesar 5 juta atau 50% lah dari jumlah lotnya. Oke, dia kena ini adalah akumulasi, break. Dia mungkin turun dulu, kita nanti di daily mencari pattern low, high, high low, naik atas higher high. Oke ya, jadi patternnya lebih kecil. Kita turun ke
daily. Jadi harus begitu dari monthly, weekly turun ke daily. Nah, di sini dia. Oke. Saya kemarin berharap Bapak Ibu dia turun lebih dalam. Ya, jadi di sini dia tes yang di break, tes naik lagi ke atas. Aduh. Oke, kita cek apa yang saya posting ya, Bapak Ibu. Apa yang saya posting. Jadi saya posting kemarin itu ya, dia tarik garis ini dia akan turun. Benar, dia turun, tapi ternyata naik lagi. Saya pasang order di sini. Nggak dapat. Saya dapat order ketika dia break berapa ya? Di atas inilah. Satu lot cuman. Nggak apa-apa lah. Baik. Oke, sekarang kita lanjutin analisanya. Apapun itu, kita bisa analisa ini disebut dengan marking down. Kenapa dia marking down? Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high. Dia membentuk lower low sampai sini. Baru ini adalah low terhadap high. Ini lower low lagi. Nah, sini mulai dia tetap ya, low, ini high, ini lower low, ini low terhadap high. Bottoming di sini, lower low. Oke? Boleh, saya kemarin breakout di sini Bapak Ibu. Saya jaga satu tick di atasnya, dapat barang begitu alert ya. Saya dapat barang di atas ini, naik ke atas. Lalu saya berharap dia tarik sini kan. Saya berharap dapat di sini banyak. Saya nggak dapat kemarin. Sekarang dia naik ke atas. 1, 2, 3, 3 hari naik. Speedometernya sudah ekstrim, tapi belum aja turun. Nah, saya akan atur lagi. Besok saya akan pasang di sini order. Ya, kalau udah turun ke sini saya beli, turun ke sini saya beli, turun ke sini saya beli. Karena ini adalah low, sekarang menjadi high. Biasanya akan memberikan namanya second chance to buy. Apakah ini sudah memberikan? Menurut saya belum. Jadi kalau dia turun, nggak usah panik Bapak Ibu. Ini beli satu lot, beli satu lot, beli satu lot, 2 lot. Karena kemarin saya cuma punya 1 lot, ya 3 lot. Nah, mulai di bawah ini 5 lot, 10 lot, 20 lot gitu. Oke. Ya, kenapa? Kita bahas dulu. Volumenya high, wide, dan upper side. Pas begitu alert kemarin, ini besar, sinyalnya adalah claim up fall up. Begitu naik high, kan lebih tinggi, lihat volumenya. Kenaikan kemarin itu exhausted. Jadi kalau untuk naik lagi bisa jadi dia tutup tinggi, tapi volumenya kalau dia rendah berarti dia tidak valid atau divergen. Itu ciri-ciri dia akan turun lagi ke bawah. Jadi ini naik besar, valid. Ini naik tapi volumenya turun, fall down. Ini indikasi ciri-ciri bahwa steamnya udah mau habis. Kalau dia naik lagi bisa jadi, tapi nanti dia akan lanjut turun ke bawah. Bisa tunggu di sini, bisa tunggu yang di garis ini. Artinya di sini bisa menjadi yang di break the best time for buying. Intinya saya kemarin nunggunya di bawah ini nggak dapat. Nunggu satu lot di sini, nunggu satu lot di sini, 2 lot, 3 lot, 4 lot. Di bawah ini baru banyak ya. Kemarin karena stop loss saya itu masih di bawah yang ini. Buat trading plan stop lossnya di sini. Oke, terbayang Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak menyarankan untuk mengejar, tapi saya menyarankan dia tunggu second chance to buy, tunggu dia pullback atau retracement. Sabar saja, targetnya masih ada sekitar di atas atau di sini nih targetnya. Nanti Bapak Ibu bisa cek, mungkin di 11.000 sekitar situ bisa dicek. Ya, di sini terjadi akumulasi ya, jelas-jelas naik. Saat dia sideways, ini ya mulai naik, begitu dia boom hijau-hijau, dia akan naik ke atas tinggi. Oke, kita lihat evol-nya, evol INKP. Kalau evol-nya kayaknya pakai weekly nih Bapak Ibu. Oh, ini ada gap sedikit ya. Jadi saya masih stop evol WINKP. Kalau lihat strukturnya pakai evol W. Oh ya, dia besar ya di bawah sini. Ini sajalah pakai daily. Saya masih belum berubah Bapak Ibu, stop loss masih di bawah sini. Karena ini power box-nya nge-break. Saya cari ini adalah stop loss-nya. 2 tick di bawahnya ya. Jadi stop loss-nya saya kelihatan. Cuman saya pengennya dia turun lebih dalam ini. Supaya saya dapat harga diskon. Gak berani beli langsung kejar hajar kanan. Tapi kalau dia nggak dapat rezeki ya mungkin saya cuma 1 lot saja di NKP. Pas dia breakout.
Oke, berikutnya kita akan VBP Weekly INKP. Kita lihat bagaimana supply and demand-nya. Oke. Ya, jadi memang kalau kita tarik garis di sini, kalau berharapnya sih turunnya dalam. Di sini bisa 5 lot, 10 lot, 20 lot, gitu saya belinya. Di dalam demand zone ini. Ini kan demand zone. Ini demand. Tapi ini ada garis kecil. Ini adalah di sini. Ini juga beli. Jadi di antara ini saya beli kemarin. Satu lot, satu lot, satu lot. Di sini baru membesar. Nah, jadi seperti itulah kira-kira saya memang mencari demand zone ini untuk beli. Dengan harapan dia turun dulu. Dengan harapan begini. Harapan ini menjadi low, ini high, dia retracement dulu. Baru naik. Maka patternnya terbentuk. Targetnya di sini saya ini. Ya, sekitar 11.500 itu udah cukup lah. Jual 50% di sana. Nah, sekarang kita lihat VBP INKP. Kita sudah bahas strukturnya. Nah, kemarin itu pengennya saya yang di break ya di mana ya di break ya, pokoknya di sini nggak dapat ya saya sedikit di sini sih sebenarnya yang di break ya. Saya nggak dapat. Saya dapatnya yang break di sini. Jadi saya punya satu lot harganya di sini. Jadi di sini saya pengen dapat harga. Jadi pengen di sini satu lot, satu lot, satu lot. Ini 2 lot, 4 lot, 8 lot, 10 lot. Gitulah saya doublingnya. Sampai di sinilah ya. Jadi saya ambil demand zone yang ini. Bandarnya belum kasih, Tuhan belum kasih. Jadi sabar saja lah. Daripada saya kejar ke atas lalu dia turun. Oke, di sini perlu diingat ini ada supply. Ini ada supply. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke saham yang lainnya. Strukturnya sudah. Breeze. Nah, Breeze ini sudah banyak alatnya. Breeze, ya Breeze-nya sudah sejak Desember ya Bapak Ibu. Sejak Desember atau Januari lah. Jadi awal tahun waktu itu saya ingat hari pertama trading di tahun 2024 langsung ada alert. Nah, situ alert terus dan sudah tinggi. Jadi kalau dalam satu bulan dia bisa 4 kali ini, alert yang ke terakhir ini maksud saya itu hanya untuk menaikkan stop loss Bapak Ibu. Karena sudah alertnya harusnya beli pada saat 3 Januari sampai 8 Januari. Atau paling tinggi kita tunggu dia turun sampai alert yang ketiga udah stop itu. Sisanya let profit run saja. Kecuali dia pullback dulu ya. Jadi ordernya masih buy on weakness saja kalau alert kedua, sudah ketiga. Kalau udah kelima kayak sekarang ini, mungkin sudah ketinggian kalau kita beli. Oke, kita lihat Speedo, Breeze. Ini nice to know saja ya. Salah. Speedo, Breeze. Grid, demand lebih besar pada supply saat ini. Kita lihat Star, Breeze. Breeze bergerak relatif terhadap composite. Dia melemah ya, terjadi akselerasi. Kalau lihat hari terakhir, Breeze ini melemah ya, relatif terhadap composite. Finance-nya juga jatuh ke zona panic. Kita lihat Star Breeze. Kadang-kadang di daily-nya kurang bagus, di weekly-nya bagus. Weekly-nya malah bagus ini. Kalau kita acuannya berarti weekly. Weekly-nya dia bergerak masuk ke zona grid. Jadi sebenarnya kalau Breeze itu belinya ketika pertama kali di sini Bapak Ibu, yang udah berapa bulannya lalu, 1 2 3 4 sebulan tuh, 2 3 4 2 bulan, mungkin 2 bulan yang lalu lah ya. Agak 3 bulan. Ketika dia pertama kali crossing di sini, beli nih, masuk zona ini. Disebut dengan habis panik terbitlah hope. Kalau sudah masuk ke zona grid weekly, lah kita beli sudah tinggi gitu lah. Makanya rajin-rajin cek screening-screeningnya. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA monthly Breeze. Di sini kita lihat. Breeze ini sudah ada berita-berita dikeluarkan bahwa bank Bank BRI atau BNI mau exit ya di sana. Ini weekly-nya sementara dia bottoming sudah terbentuk ya. Jadi struktur besarnya mudah-mudahan dia sampai atas nih, jauh bisa sampai 4000. Low, high, high low, higher high. Nanti dia turun lagi untuk high low, maka naik lagi higher high. Jadi patternnya seperti itu karena sudah break di monthly ya. Kita nggak tahu retracement-nya sampai mana ya. Nanti kita lihat di weekly. Tapi strukturnya sudah ada. VPA, weekly, Breeze. Ya. Oke.
Jadi the best time for buying-nya itu memang di tahun 2003. Ini disebut dengan marking down. Sesuai dengan janji saya bahwa kita membahas Wyckoff ya. Marking down, jelas ya marking down. Lalu di sini selling climax. Selling climax. Di sini disebut dengan auto reaction ya. Ini ada secondary test, lalu dia tes lagi. Ini disebut apa? Spring. Dari sini saya waktu itu mulai akumulasi breeze. Ini weekly-nya atau di sini menjadi the best time for buying. The best time for buying. Biasanya kalau Bapak Ibu belajar volume price analysis, nanti kalau ada rezeki ikut workshopnya, kalau kita mendapatkan ada the best time for buying, lalu kita mendapatkan spring dengan volume price analysis yang bagus, maka dia memberikan second chance to buy. Baru naik, baru turun lagi, baru naik ke atas. Ya, ini the best time for buying, tapi patternnya masih menunggu lagi setahun lagi ya, Bapak Ibu. Setahun lagi. Jadi memang untuk mendapatkan hasil yang besar itu fasenya memang panjang. Ini nanti bisa saya jadiin contoh untuk workshop volume price analysis nih. Naik ke atas mudah-mudahan. Sekarang dia ke atas. Ini adalah low. Ini adalah high masih ya. Tadi kita menunggu dia turun naik lagi. Untuk membentuk retracement high low, maka dia akan naik high. Apakah dia turun sampai sini? Boleh. Akan ke bawah? Boleh. Belum tahu sampai mana. Kita cek dengan VBP nanti. Tapi kita VP dulu. Breeze. Ini daily ya. Iya. Kalau di daily berarti the best time for buying-nya di sinilah Bapak Ibu. Ya sama tadi sekitar November itu ya. Dia break. Di sini juga boleh, di sini juga boleh. Tapi biasanya kalau sudah kelihatan di weekly ya Bapak Ibu, kita lebih confident. Nah, di sini kalau kita penunggu, Pak ini break the best time for buying daily. Naik. Dia tidak memberikan second chance to buy ke bawah. Dia masih naik ke atas karena dia respect-nya ke weekly. Setelah selesai break weekly baru dia turun memberikan second chance to buy. Sering begitu. Second chance to buy. Berarti di weekly dia. Di daily kita tunggu nggak dapat-dapat. Mungkin sama kayak INKP dia nggak akan dapat-dapat dia gitu dapatnya. Tapi ya dia naik lah. Gini. Jadi kalau kita tunggu di sini dan ini catatannya ada disebut dengan kicking gap ya. Ada ilmunya itu. Tutorialnya mungkin sudah ada. Ini kita naik. Sini ada low, high, low, higher, high. Ini adalah high low, ini adalah higher high. Baru dia coba turun. Ini higher high yang baru. Nanti kita cek dia mau turunnya sampai mana nih. Kita cek di daily. Mungkin dia akan turun ke sini untuk naik lagi. Atau akan turun ke 2010 atau ke sini ya. Ini akan mengetes. Untuk itu kita lihat VBP-nya. VBP. Wih. Abris. Ya, di sini ada demand. Ini sekarang dia mau masuk demand. Jadi mungkin dia bisa masuk ke zona ini nih. Sekarang dia sedang tes ya. Mungkin bisa masuk ke sini. Ya, batasnya kalau Bapak Ibu mau stop loss bisa di sini. Stop lossnya di 2 tick bawah ini kalau yang daily. Mau trailing stop loss lah. Dia kalau turun bisa turun ke sini nih besar. Atau ini. Sini. Ya, bisa turun kalau time frame besar dia turun ke sini ya. Ini support and resistance, nanti dia bisa menjadi support di sini. Jadi mungkin kalau dia ini belum bentuk low ya. Jadi masih kalau di time frame kecilnya masih low, high, ini high low, ini higher high. Sekarang dia bentuk high low. Kalau dia jebol lagi ke bawah, naik, maka di time frame daily mungkin dia akan membentuk pattern. Ini adalah head, ini adalah head, ini adalah shoulder. Dia naik sekali lagi. Kalau dia turun, maka ini adalah shoulder. Ini adalah shoulder head. Ini diantisipasi. Kalau low-nya jebol. Jadi karena ini sudah ada, dia harus langsung break higher high. Kalau enggak bahaya. Oke, itu Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke saham yang lainnya adalah Jakva. Jakva
Oke, dia freshnya di tanggal 2 Februari ya. Sekarang ada isu mau Lebaran, mau ya, Ramadan. Harga-harga pada naik, inflasi kemarin dilaporkan menaik, sekarang harga telur juga menaik, beras naik, semuanya naik lah. Gitu. Apapun itu kita coba analisa ya dengan price dan volume. Kita lihat alert situ, kita lihat Java. Grid, Java sekarang berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan star JPFA. Wow, kalau lihat daily-nya naiknya kencang ya, Bapak Ibu. Wah, ini akselerasi kemarin-kemarin ini pas alertnya, sekarang dia ada di sini. Mungkin sama harus kita lihat di weekly. Lihat weekly-nya juga. Kalau berada di zona grid, mungkin kalau subfear-nya masuk dia akan berbelok ke fear ya. Sekarang masih di grid. Maka kita cek weekly-nya. W-star JPFA. Nah, bagus pula weekly-nya. Ya, ini di sinilah. Kalau kita lihat untuk jangka panjangnya dia dekat-dekat bottoming. Artinya kalau dia bergerak ke sana disebut dengan habis panik. Terbitlah hope. Terus hope-nya boleh meningkat tapi belum masuk hope. Masuk hope di sini ya. Jadi dia bergerak ke atas. Oke, minggu ini menguat. Sekarang kita lihat dengan VPA monthly JPFA. Bagaimana strukturnya? Oke, ya dia kalau kita bilang tidak kemana-mana. Sementara ini dia coba mengetes demand zone di monthly. Oke, kalau lihat patternnya kita asumsikan ini adalah ini atau ini boleh jadi shoulder, ini adalah head, ini adalah shoulder ya. Asal dia tidak membentuk new low, aman ya. Kita lihat ini adalah sekarang low, ini adalah high, ini adalah high terhadap low ini, maka kita tunggu dia break membentuk higher high. Jadi targetnya mana? Target pertama bisa di 2200, berikutnya bisa 3100-an. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini time frame lebih kecil, nanti ini adalah low, ini adalah high, sekarang menjadi high low. Jadi di sini kita nanti fokus dengan daily. Volumenya sementara sahamnya turun, trend dari volumenya turun juga. Hanya terjadi ya tiga peningkatan volume di 3 bulan terakhir. VPA weekly JPFA. Oh iya, kalau kita lihat dari bulan Juli, September ya, Oktober, dia marking down. Ini disebut dengan marking down. Turun ya, high low, low high, lower low, low high, lower low sampai bottoming. Selling climax, auto reaction secondary test. Jadi di sini bisa kita tarik, lihat di sini ada volume yang besar, lalu dia turun lagi, volumenya mengecil-ngecil, dia retest. Selagi dia tidak lebih low dari ini, ya aman ya Bapak Ibu sekarang. Tapi dia masih bisa turun. Wajib pakai stop loss. Ya. Nah, dia sekarang turun koreksi. Kalau untuk di weekly, the best time for buying-nya mungkin zona-zona 1400 sampai 1360 ini. Kita nanti entry-nya di daily. Volume weekly bagaimana? Volume weekly dia ini kayak meledak ya. Kayak meledak volume tapi di weekly. Lihat ini Bapak Ibu, menarik ya. Ini kan turun ya. High low, high low, low high, high low. Tapi lihat ini. Meningkat ya. Apapun itu meningkat trennya. Untuk weekly, dia mengatakan effort to rise bullish sign, volumenya sangat besar, sinyal weekly-nya bagus. Sekarang kita turun ke daily. VPA, JPFA. Oke, kita tunggu ke daily. Jadi kalau di daily, sudah the best time for buying. Ya. Ini disebut dengan marking down. Jadi 1, 2, 3 ini adalah selling climax. Ini adalah auto reaction, ini adalah secondary test, fase A. Sudah terjadi, lalu naik ke atas, dia turun lagi ke bawah, volumenya kecil-kecil, baru dia boom, break. Ini disebut dengan the best time for buying. Wah iya. Lalu setelah the best time for buying, dia akan turun ke bawah, membreak ini. Ya, ini kan ada garis yang di break. Dia akan tes ke bawah. Disebut dengan apa? Disebut dengan second chance to buy. Menurut teori.
Baru setelah itu dia akan naik ke atas. Ini adalah kesempatan kedua, maka mudah-mudahan dia naik ke atas. Kesempatan kemarin sudah dikasih kesempatan untuk membeli. Nanti kalau yang order di bawah ini nggak dapat, ya dinaikkan lah Bapak Ibu. Naikkan lagi ke atas, mudah-mudahan dia naik, dia turun lagi ke bawah. Kalau dari segi daily sudah terbentuk ya. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah higher high. Stop loss bisa di bawah sini, atau kalau sayang ini belum break ya, kita tunggu saja. Mudah-mudahan dia break ke atas, maka stop loss nanti pindahin ke sini. Untuk yang agresif, langsung saja stop lossnya di sini. Yang baru mau masuk, pasang order di sini. Stop lossnya di bawah ini. Volumenya besar, jadi bagus ya. Java-nya bagus karena sudah mungkin dia akan memberikan second chance to buy atau sudah memberikan second chance to buy. Sekarang kita lihat VBP. Evol coba. Evol stop lossnya bagaimana? Evol JPFA. Jadi kalau Bapak Ibu melihat analisa siapapun, kalau tanpa memberikan stop loss, saya harap berhati-hati. Harus ada input untuk Bapak Ibu membuat stop loss. Jadi sebelumnya kan di sini nih break, ini adalah power box, alert stop lossnya masih di sini. Sekarang dia sudah naik. Bisa di sini sekarang dinaikkan dari sini, dinaikkan ke sini stop lossnya ya di bawah swing low ini. Di sini bisa naik stop loss. Sebelumnya kan di sini. Naik ke atas. Nanti kalau break lagi stop lossnya dipindahin. Itu sebenarnya trailing stop loss. Jangan percaya kalau ada yang memberikan rekomendasi trading tanpa stop loss. VBP JPFA. Oh, salah, maaf. VBP weekly JPFA. Itu daily. Weekly dulu lihat. Oke, jadi target jual adalah ini. Sell mother candle atau ini ya, ini. Ada dua yang berhimpit. Mau jual di sini juga boleh. Kenapa? Ini adalah satu zona untuk supply zone. Oke, jadi stop loss-nya untuk weekly. Oh, di sini bisa. Target jangka pendeknya di sini ya, Bapak Ibu. Ini ada sell, ini ada supply. Mungkin di atas sini bisa jual 20%, ini jual kena sini 50%, sisanya let profit run. Nih, yang penting kita profit aja lah, beli di sini, jual di sini sebagian 20%, jual sini 50% ya. Jadi bikin, karena ini supply. Supply zone mungkin dia akan turun lagi karena kalau supply-nya kuat, dia akan berlanjut. Panjang akumulasinya. Kenapa saya perlu Pak, kenapa nggak sabar saja menunggu? Lihat monthly-nya. Jadi karena saya lihat monthly-nya bentuknya masih downtrend. Ya, jadi rentan untuk kena stop loss. Karena dia kan bisa bentuk begini. Dia ke bawah dulu gitu loh. Jadi time frame besar itu wajib diperhatikan. Kalau Bapak Ibu tanya, Pak, saya trading pakai 5 menit bisa nggak? Bisa saja, tapi saya tidak ahli di situ. Jadi wake off-nya bisa saja. Terutama Bapak Ibu yang bermain di Forex atau di Bitcoin, tetap bisa pakai wake off structure. Oke, ini sekarang VBP daily-nya sudah ada. Ya, VBP daily-nya dia di sini ada supply zone. Jadi kalau mau main dekat, targetnya inilah ya Bapak Ibu tadi. Ini ada supply, jadi kalau naik-naik ke atas dia akan kayak gini, dia naik, dia akan masuk supply-nya, mudah-mudahan naik ke atas dia masuk lagi, membentuk low, high, high, low, high, high. Oke, kita lihat dengan apa lagi? Sudah ya, itu saja dulu. Takutnya panjangan. GGRM. GGRM. Press GGRM. Mungkin dia bottoming. Kita lihat dengan Speedo GGR. Press ya, Bapak Ibu, dia tanggal 28 alertnya. Netral saat ini, gudang garam berada di zona netral. Kita lihat dengan star GGRM, rotasi bintang relatif terhadap komposit penutupan hari Jumat. GGRM bergerak mulai menguat. Oh, zigzag dia di time frame daily. Kita lihat weekly-nya, W star GGRM. Oh ya, bagus. GGRM sepertinya bottoming. Relatif terhadap komposit ya, karena dia berada di zona panik. Ini sebenarnya habis panik terbitlah hope ya. Oke, lalu kita lanjut dengan VPA monthly GGRM.
Bagaimana pola GGRM ini? Struktur besarnya, waduh, luar biasa ini ya. Turun terus, bottoming di monthly, naik sedikit, struktur Wyckoff di time frame lebih kecil. Kita punya krusial lower downtrend di 16.000. Kalau ini sudah lebih rendah dari yang kita. Dari 2018, 2014 sudah lebih rendah nih. Ini marking down Bapak Ibu. Wah, ini besar ya. Tapi kita punya target ini bisa ya. Ini ya struktur Wyckoff nanti di weekly. Volumenya memang menghilang kemarin. Oke, kita cek dengan VPA weekly GGRM. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa mendapat yang kecil ini. Targetnya nggak usah jauh-jauh lah. Karena kita tahu di time frame monthly super downtrend. Bottomingnya sudah ada di 16.500-an. Oke, bottomingnya di mana? Tadi di sini ya. Oke, ini weekly. Kita sudah bottoming 16.500. Dia naik ke atas. Marking up. Distribusi, marking down. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low high. Dia membentuk lower low di 195. Untuk trading daily, wajib pasang stop loss. Paling nggak ambil untuk yang konservatif, ambil weekly tentunya. 19.925. Ya, soalnya dia masih bisa turun ke bawah ini karena ini ada demand untuk monthly-nya tadi. Oke ya, kita tahu punya siklus marking up, distribusi, yang sekarang marking down. Mudah-mudahan sudah bottoming. Kita lihat di daily. Oke, nggak usah muluk-muluk. Kalau di sini target jual di sini saja nih, antara ini dengan yang atas. Jadi di sini saja juga boleh ya. Profit taking di sekitar ini. Yang ini disebut salamander candle ya. Karena dia mengetes ini. Ini salamander candle, tapi setelah dia keluar dites sudah, dan yang ini belum dites, jadi dia jadi target untuk profit taking. Kalau kita lihat ini adalah marking down. Ini adalah accumulation. Ini adalah spring di weekly. Lalu dia membentuk pattern. Spring di weekly ya. Low, high, high low, higher high. Nah, kita tunggu dia break 2080. Oke, jadi sebenarnya GGRM ini masih bisa turun ke bawah. Saran saya sih kalau yang agresif di sini, swing low ini konservatif, wajib pasang stop loss 19.000 berapa ya? Ini kurang 2 tick aja, 25, 19.475 ya. Stop lossnya pokoknya 2 tick di bawah 925 ini wajib, karena kalau kita lihat time frame lebih besar dia masih bisa turun ke bawah. Oke, di sini ada demand mungkin di bawah ini. Kita lihat pakai VBP weekly, GGRM. Kalau di weekly-nya kan kita lihat dia rotasi bintangnya bagus ya. Di sini selling climax ya. Di sini ada demand zone mulai dari sini. Ini dan ini. Ya ini. Jadi kalau turun-turun ke bawah masih bisa turun Bapak Ibu ini. Ya, jadi kalau kita lihat di marking down, ini akumulasi bisa naik ke atas. Maka kita perlu pasang stop loss tadi di 1940 berapa? 75. 475. Ya bahaya ya. Tapi ini sudah membentuk siklus baru. Selagi dia tidak lebih low dari ini aman. Low, high, high terhadap low-nya. Kalau terus membentuk low, exit. Oke. Nah, untuk lebih detail kita lihat di daily VBP GGRM. Ya, di daily-nya Bapak Ibu, stop loss-nya ini ada demand. Jadi dia masih bisa turun untuk mengambil demand ini, tapi kalau close di bawahnya exit. 1900 berapa tadi? 475 ya. Oke, sekarang sudah mau hampir 1 jam. Kita lihat cepin mungkin sama dengan Java. Kita cek alert JPFA, tapi saran saya kalau Bapak Ibu punya Jepin, sudah punya Java, jangan beli cepin. Begitu juga sebaliknya, kalau sudah punya cepin jangan beli Java. Dia alert freshnya tanggal 2, sekarang tanggal 26 Februari. Kita lihat dengan Speedo Cepin. Pilihlah salah satunya. Cara analisisnya sama, silakan. Grid, dia demand lebih besar pada supply. Kita lihat dengan Star Cepin. Cepin, ya dia berada di zona grid.
Bapak Ibu cek weekly-nya W star Cepin. Bandingkan saja dengan Java tadi ya Bapak Ibu. Ya, dia mulai masuk. Silahkan dibandingkan ya. Weekly-nya juga mulai masuk menguat. Habis panik terbitlah hope. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini dia masuk terus ke bawah. Ini masih bisa jangka panjang. Weekly-nya bagus berarti kita lihat VPA monthly Cepin. Monthly-nya. Oke, agak berbeda strukturnya. Dia bentuk, aduh, ini bentuknya begini ya. Setelah dia bentuk ini patternnya berbeda. Setelah dia break di sini, maka di sini ada demand zone. Di tes dia naik. Lihat tarik garis. Nanti Bapak Ibu bisa pakai trading view. Maaf ini tarik garisnya susah ya. Dari sini tarik ke sini, tarik ke sini. Nah ini bisa ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Yang mana dijebol nanti lah. Bisa detail ini. Di monthly-nya nih ya, monthly-nya ke detect seperti itu strukturnya. Tapi kita lihat di VPA weekly Cepin, tempenya lebih kecil. Oke, jadi bottoming mungkin targetnya kalau main cepat 5.800 bisa jual 20%, ini juga bisa jual karena ini ada sell mother candle. Di sini juga bisa. Karena di monthly-nya tadi segitiga itu ya. Jadi Bapak Ibu stop loss-nya udah dekat nih. Selagi dia tidak close di bawah ini, yang low ini aman ya. Karena dia lagi zigzag kalau time frame weekly. Oke. Kita lihat daily-nya VPA Cepin. Nanti untuk yang VPA Cepin. Stop loss-nya pakai ini sajalah ya. Weekly-nya 4.410 dikurangi 2 tick. Nah, ini Bapak Ibu ya 4.410. Sekarang dia membentuk low. Jadi kita lihat struktur besarnya monthly dan weekly tapi tradingnya di daily. Ini ada 4.410 berarti kurangi 2 tick berarti 4.390. Stop loss. Mudah-mudahan saya tidak salah, kurangi 2 tick saja. Nah, wajib pasang stop loss untuk yang konservatif. Agresif di mana? Agresif di sini atau di sini boleh. High, low, higher high. Nah, di sini kalau dia belum bentuk body besar, sebenarnya belum bisa naik ke atas. Di sini untuk low yang konservatif atau di sini. Belum bisa naik ke sini Bapak Ibu. Kalau udah break baru bisa kita naik ke sini bagi yang agresif. Targetnya sekitar 5.000 inilah targetnya dulu. Jual berapa? 50%, 30%, 20%. Mudah-mudahan dia bisa naik tinggi. VBP weekly Cepin 3 menit lagi. Mudah-mudahan terkejar ya. Saya maunya di bawah 20 menit. Oke, ini kelihatan ada supply-nya. Jadi sekitar 5.800 bisa jual dulu sekian persen lah Bapak Ibu, 20%. Ini ya di sini kelihatan ini adalah supply. Tapi sudah dites. Supply zone sudah dites oleh ini. 1 kali, 2 kali, 3 kali supply-nya masuk turun ke bawah, mudah-mudahan naik bisa jebol. Kita lihat daily-nya VBP Cepin. Jadi Bapak Ibu kalau punya Cepin jangan beli Java. Kalau sudah punya Java jangan beli Cepin. Tapi kalau belum punya dua-dua bandingkan ya. Silahkan dianalisa. Ini ada low, high, low. Di sini ada supply zone. Mudah-mudahan dia jebol. Jadi ini coba tes ke atas supply yang masuk. Kalau dia turun ke bawah, kita masih bisa buy on weakness di zona ini. Kalau close di sini, exit saja supaya kita buy back nanti di bawah. Dia bisa retest ke bawahnya. Itu untuk yang agresif ya. Begitu dia Bapak Ibu untuk after market close, untuk weekly stock analysis hari untuk minggu ini. Terima kasih atas votingnya. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube, jangan lupa untuk subscribe ya. Mudah-mudahan YouTube-nya semakin berkembang dan bermanfaat bagi semua. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.